dirahmati Allah, mari kembali sepenuh hati kita menyampaikan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana pada pagi hari ini hanya atas izin dan rahmat Allah Jualla bersama-sama kita telah dapat membaca dan melantunkan pembacaan ayat-ayat suci Al-Qur'an yang kita awali dengan ayat 36 pada surah ke-11 surah Hud, dan bersama-sama pula kita mengakhirinya sampai dengan ayat ke-41. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu atas segala kesabaran, ikhtiar, dan perjuangan di dalam kita menyiapkan diri untuk melaksanakan pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran ini, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membukakan pintu rahmat, barokah, dan hidayahnya untuk kita semuanya. Amin ya Rabbal Alamin. Nah, baiklah Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, sebelum bersama-sama kita menelusuri pesan-pesan selanjutnya yang akan kita dapati melalui ayat-ayat terbaru yang kita baca pada pagi hari ini, alangkah baiknya sebagaimana biasanya kita menelisik dan memperhatikan sebenar beberapa waktu atas pesan-pesan yang telah kita dapati di dalam ayat-ayat yang sebelumnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari segala godaan syaitan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Melalui ayat-ayat sebelumnya, khususnya melalui ayat ke-32 sampai dengan ayat ke-35 yang sudah kita baca, bagaimana kita bisa mendapati masih berlanjut apa-apa yang mereka kemukakan kepada Nabi Nuh, bantahan-bantahan mereka terhadap apa yang disampaikan oleh Nabi Nuh, dan bahwa betapa ancaman-ancaman pun telah mereka sampaikan. Dan kalau kita perhatikan sampai dengan ayat yang kita baca pada pagi hari ini, dan kemudian kita bisa mendapati pula bahwa bagaimana diuraikan oleh para ulama kita, sebagaimana kita bisa mendapatinya dalam kitab tafsir Al-Quran yang diterbitkan dari Kementerian Agama Republik Indonesia ini. Sehingga kalau seandainya kita menyimpulkan sudah beberapa hal yang mereka lakukan terhadap Nabi Nuh alaihissalam di dalam pengingkaran mereka terhadap apa-apa yang disampaikannya. Kita bisa mendapati bahwa di dalam tuntunan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memberikan jawaban terhadap atas apa-apa yang mereka sampaikan tersebut, maka beberapa hal telah dilakukan oleh Nabi Nuh sebagaimana kita mendapati dalam ayat-ayat yang sebelumnya. Sebagaimana kita bisa mendapatinya bahwa Nabi Nuh menyampaikan kepada mereka bahwa Nabi Nuh memiliki bukti-bukti kenabiannya dari Allah, dan tiada misi lain yang disampaikan oleh Nabi Nuh kepada mereka melainkan untuk menyampaikan berita gembira kepada mereka mengenai dibukakannya pintu rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta menyampaikan peringatan-peringatan apabila mereka mengingkarinya. Kemudian Nabi Nuh pun menyampaikan kepada mereka bahwa sesungguhnya di dalam menyampaikan pesan-pesan tauhid tersebut, segala sesuatu yang telah Allah titahkan kepadanya, tidak ada orientasi lain yang disampaikannya, yang diharapkannya dari orang-orang yang disampaikannya tersebut, dan tidak pula Nabi Nuh menyampaikan meminta upah dari apa yang disampaikannya. Hal ini ditegaskannya dikarenakan tugas yang Nabi Nuh adalah semata-mata untuk menyeru kepada kaumnya, bukan mendapatkan upah dari setiap apa yang disampaikan kepada kaumnya tersebut. Namun kita bisa mendapati bahwa meskipun Nabi Nuh tidak melakukan yang demikian, tetap saja sebagian besar daripada mereka mengingkarinya. Dan kita bisa mendapati bahwa sangat sedikit di antara kaum-kaumnya yang telah mengikuti Nabi Nuh. Kemudian kita pun mendapati pula bahwa bagaimana kaum-kaumnya menganggap hina orang-orang yang telah mengikuti Nabi Nuh, dianggap bahwa mereka berasal dari strata yang paling rendah dalam masyarakatnya. Orang-orang miskin dan dianggap tidak pantas apabila mereka bersejajar dengan orang-orang yang telah mengikuti Nabi Nuh tersebut. Sehingga mereka meminta agar Nabi Nuh mengusir mereka. Namun Nabi Nuh tidak akan pernah melakukan hal yang demikian. Kemudian kita bisa mendapati pula di dalam ayat yang kita baca beberapa hari yang lalu bahwa tidak patut dan tidak pantas seorang Nabi Nuh untuk mengatakan bahwa dirinya adalah utusan Allah, sementara tidak ada keistimewaan dalam pandangan mereka pada diri Nabi Nuh. Bahwa mereka menganggap Nabi Nuh bukanlah seorang yang kaya raya, dan mereka mengatakan bahwa Nabi Nuh bukanlah seorang pejabat dan bukanlah seorang yang terpandang. Betapa mereka mengedepankan nilai-nilai yang sangat materialistik sebetulnya. Mereka tidak melihat segala sesuatu yang merupakan potensi yang terdapat di dalam diri Nabi Nuh.
Dan kemudian mereka pun menyampaikan kepada Nabi Nuh bahwa mereka tidak percaya bahwa Nabi Nuh ataupun orang-orang yang berada di seputarnya adalah orang-orang yang akan mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, inilah Bapak dan Ibu yang bersama-sama kita mendapati bahwa bagaimana pandangan-pandangan mereka terhadap Nabi Nuh dan orang-orang yang berada di seputarnya. Mudah-mudahan kita tidak termasuk di dalam kategori orang-orang yang telah menyampaikan hal-hal tersebut kepada Nabi Nuh alaihissalam, dan tidak termasuk kepada orang-orang yang mencela terhadap apapun yang disampaikan oleh para nabi dan rasul, khususnya yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW, baik yang terdapat di dalam Al-Quran maupun yang terdapat dalam hadis-hadis Rasulullah SAW. Nah, baiklah Bapak Ibu sekalian, bersama-sama kini kita menelusuri pesan-pesan terbaru yang terdapat dalam 6 ayat yang kita baca pada pagi hari ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa uhiya ila Nuhin annahu la yu'mina min qaumika illa man qad amana fala tabta'is bima kanu yaf'alun. Maka diwahyukan kepada Nuh, tidaklah akan ada dari kaummu yang akan beriman kecuali yang sudah beriman. Maka janganlah bersedih hati atas perbuatan mereka. Ayat ke-37. Wasna'il fulka bi'ayunina wa wahyina wa la tukhatibni fil ladzina zalamu innahum mughraqun. Buatlah bahtera di bawah pengawasan kami dan dengan wahyu kami. Dan janganlah bicarakan lagi kepadaku tentang orang yang sudah berbuat durhaka. Mereka niscaya akan tenggelam. Ayat ke-38. Wa yasna'ul fulk wa kullama marru alaihi mala'um min qaumihi sakhiru min qala in taskharu minna fa inna naskharu minkum kama taskharun. Dan ia pun mulai mengerjakan bahtera. Dan setiap pemuka-pemuka kaumnya melewatinya, mereka mengejeknya. Ia pun berkata, kalau sekarang kamu mengejek kami, kami pun mengejek kamu dengan cara yang serupa. Ayat ke-39. Fasawfa ta'lamun. Tetapi akan segera kamu ketahui. May ya'tihi adzabu yukhzihi wa yahillu alaihi adzabun muqim. Siapa yang akan ditimpa azab yang hina dan azab yang selama-lamanya. Hatta idza jaa amruna wa farat tanur. Akhirnya bila sudah tiba juga perintah kami, dan mata air di bumi pun menyembur keluar. Qul nahmil fiha min kullin zawjayn itsnaini wa ahlaka illa man sabaqa alaihi alqawlu wa man aman wa ma amana ma'ahu illa qalil. Kami berfirman, muatkanlah ke dalamnya masing-masing sepasang dan keluargamu, kecuali firman sudah berlaku baginya dan mereka yang beriman. Tetapi hanya sedikit orang beriman yang bersamanya. Terakhir ayat ke-41. Wa qala rkabu fiha bismillahi majreha wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim. Dan ia pun berkata, naiklah kamu ke dalamnya dengan nama Allah dalam berlayar dan dalam berlabuh. Sungguh Tuhanku Maha Pengampun, Maha Pengasih. Shadaqallahul Azim. Maha benar dan maha agung Allah dengan segala firman-Nya. Ibu dan Bapak yang dirahmati Allah, ketika kita memperhatikan bahwa sesungguhnya
Para nabi dan rasul membawa misi adalah menyampaikan berita gembira, pesan-pesan tauhid, dan pada saat yang sama juga menyampaikan peringatan-peringatan apabila mereka mengingkarinya. Namun sebagaimana kita dapati di dalam ayat ini bahwa sebagaimana pula Allah telah memfirmankan innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi may yasha. Bahwa bukanlah pada posisi kita untuk memberikan petunjuk atau hidayah itu meskipun kepada orang yang kita cintai, tetapi Allah lah yang memberikan petunjuk kepada siapa saja yang dikehendakinya. Maka begitu panjang perjuangan yang telah dilaksanakan oleh Nabi Nuh sesungguhnya. Bagaimana Nabi Nuh dihadirkan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala menghadapi sikap dari kaumnya yang tidak saja tidak menerima atas apa yang disampaikannya, namun juga melakukan pengejekan-pengejekan, pencercaan dan penghinaan kepadanya. Dan hal ini bukan hanya didapati dari kaumnya, namun sebagaimana yang kita dapati, Allah menyebutkan pula di dalam akhir surah At-Tahrim itu, menggambarkan bahwa di antara wanita yang tidak terpuji, terdapat di antaranya adalah istri daripada Nabi Nuh itu sendiri. Bahwa dari istrinya pun tidak mendapatkan dukungan sama sekali, bahkan hinaan pun didapatinya. Dan bahwa betapa pula kita bisa mendapati putra kandungnya pun tidaklah mengikuti atas apa yang telah disampaikannya. Dan Allah sebutkan dalam ayat yang kita baca pada pagi hari ini, hanya sedikit sekali dari mereka yang mau mengikutinya. Wa ma amana ma'ahu illa qalil. Dan tidak ada orang yang beriman bersamanya, melainkan hanyalah mereka itu sedikit saja. Sehingga dari apa yang kita dapati dalam ayat ke-36 ini, kita harus waspada Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah bahwa segala sesuatu akan ada batasnya. Segala sesuatu akan ada akhirnya. Begitu panjang sudah perjalanan, begitu panjang sudah upaya-upaya dakwah yang disampaikan oleh Nabi Nuh kepada kaumnya. Namun mereka tetap juga tidak mempercayainya, dan mereka menyampaikan bahkan tantangan-tantangan kepada Nabi Nuh untuk menunjukkan bukti daripada azab yang dimaksudkan itu. Bukankah hal ini pula kita dapati pada kaum-kaum terdahulu, sebagaimana ketika para nabi dan rasul menyampaikan misi dan pesan-pesan kepada mereka. Kemudian kita bisa mendapati di dalam ayat ke-37 ini, bahwa ketika Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Nuh membuat perahu, membuat kapal tersebut, bukanlah hanya atas rekayasa daripada Nabi Nuh sendiri, tetapi Allah tegaskan di dalam ayat ke-37 ini, bahwa Allah yang membimbing dan melakukan pengawasan Nabi Nuh di dalam menyiapkan kapal itu sendiri. Maka disinilah Bapak Ibu sekalian sepatutnya hal ini menjadi perhatian bersama bagi kita semuanya untuk meningkatkan kewaspadaan kita. Boleh jadi sesungguhnya apa yang dilakukan oleh kaum-kaum Nabi Nuh pada saat itu dengan melakukan pengejekan kepadanya, jangan-jangan hal ini berlaku pula di dalam kehidupan kita. Betapa kalau kita memperhatikan di dalam ayat-ayat yang kita baca ini, kaum Nabi Nuh senantiasa mengedepankan hal-hal yang bersifat fisik dari apa yang bisa mereka lihat. Dan kemudian kita bisa melihat pula bahwa betapa bodohnya mereka ketika menjadikan standar kebenaran ataupun standar pencapaian itu adalah segala sesuatu yang ada di dalam dirinya. Mereka hanya melihat secara fisik bahwa Nabi Nuh yang dianggap mereka tidak ada keistimewaan di dalamnya. Dan apalagi kalau kita perhatikan boleh jadi seperti di dalam kehidupan kita sekarang ini. Boleh jadi kita selalu melihat dan mengukur kemampuan seseorang itu hanya dengan segala sesuatu atribut ataupun simbol-simbol secara fisiknya. Namun mereka tidak membayangkan bahwa sesungguhnya yang mereka lihat hanyalah secara fisik. Boleh jadi Nabi Nuh hanya sendiri, kalaupun toh dibantu, hanya beberapa orang yang bisa membantunya. Dikarenakan Allah menggambarkan bahwa betapa sedikitnya daripada kaum Nabi Nuh yang mengikuti dan percaya kepada Nabi Nuh.
Namun satu hal mereka lupa bahwa mereka melihat hanya secara fisik, padahal pada diri Nabi Nuh sendiri ketika mengerjakan itu sudah ada visi yang sangat jelas. Sudah tergambar kapal itu, bagaimana bentuk kapal itu setelah kapal itu jadi. Dan betapa sesungguhnya terjadi perbedaan yang luar biasa. Nabi Nuh mengerjakan pembuatan kapal itu sepenuhnya berlandaskan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala dan dibekali dengan visinya yang luar biasa. Namun mereka tidak paham akan hal ini. Bagaimana mereka bisa mengetahui visi Nabi Nuh? Seperti apa sesungguhnya kapal itu kalau mereka berbicara saja tidak mau kepada Nabi Nuh alaihissalam. Nah, hal inilah Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah. Boleh jadi dalam kehidupan kita sehari-hari, seringkali kita memandang rendah kepada seseorang. Sementara kita tidak memahami bagaimana sesungguhnya masa depan seseorang itu nantinya. Dan betapa Bapak Ibu sekalian kita mendapati pula di dalam kehidupan ini. Kita hanya melihat secara fisik, namun kita tidak melihat potensi non-fisik yang dimiliki oleh seseorang yang berada di seputar kita. Semoga hal ini menjadi peringatan dan pembelajaran pula bersama bagi kita semuanya bahwa betapa di dalam kehidupan kita sekarang ini didominasi pertimbangan dan perhitungan kita dan kebijakan kita hanya melandaskan sesuatu dan semata kepada hal-hal yang sifatnya sangat fisikal itu sendiri. Sama seperti halnya kita bisa mendapati ketika kita membaca ayat-ayat terkait dengan peristiwa Firaun. Firaun dan kroninya merasa bahwa segala sesuatu sudah ada di dalam dirinya, sehingga dianggapnya seakan-akan pencapaian yang telah dimilikinya itulah merupakan standar kehidupannya. Sehingga ketika terdapat seseorang ataupun kelompok orang yang jauh dalam standar kehidupannya, maka dipandangnya hina. Padahal Fir'aun sama sekali tidak memahami bahwa bagaimana sesungguhnya Nabi Musa dan Nabi Harun alaihissalam saudaranya, tidaklah mereka hanya berdua, melainkan Allah Subhanahu wa taala yang selalu memberikan pendampingan kepadanya. Begitu banyak contoh yang telah Allah hadirkan bagi kita semuanya, termasuk dalam peristiwa Tolut melawan Jalut itu sendiri. Bahwa bagaimana pasukan yang dipimpin kemudian oleh sebagai panglimanya melalui Nabi Daud alaihissalam, mereka memang tidak setara secara fisik dengan apa yang dimiliki oleh pasukan Jalut itu. Namun mereka tidak menyadari bahwa di antara bekal yang dimiliki oleh Nabi Daud alaihissalam dan pasukannya, dengan hanya berdoa, Rabbana afrigh alaina sabra, mereka hanya berbekal kesabaran yang sama sekali sesuatu non-fisik sebetulnya. Nah, maka di sini Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, bahwa betapa berbedanya antara seseorang yang memiliki visi sebagaimana Allah gambarkan pada diri Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh tidak akan mungkin secara fisik telah mengerjakan kapal itu kalau tidak di dalam pikirannya telah tergambar sesungguhnya bagaimana kapal itu setelah jadinya nanti. Nah, maka sesungguhnya bagi seseorang visioner, Bapak Ibu sekalian, ketika ia mengerjakan sesuatu, meskipun pekerjaan yang dilakukan itu belum tuntas, namun sudah terbayang jelas di dalam kepalanya bagaimana kesudahannya. Maka dari itulah Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, semoga visi yang dimiliki oleh Nabi Nuh ini menjadi sebuah pembelajaran pula bagi kita semuanya, bahwa dalam kehidupan ini penting sekali kita memiliki visi. Visi apakah jangka panjang yang terbaik bagi kita semuanya kalau bukan visi bahwa kita akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, kemudian kita bisa mendapati bahwa melalui ayat-ayat yang kita dapati pada pagi hari ini, ketika Allah menyampaikan wa ma amana ma'ahu illa qalil, bahwa sangat sedikit orang yang akan mengikutinya. Maka sesungguhnya hal ini tidak hanya terjadi pada diri Nabi Nuh alaihissalam, tapi juga berlaku kepada para nabi dan rasul, dan begitu juga di dalam kehidupan kita sekarang. Maka betapa kita banyak menyaksikan di dalam kehidupan ini perjuangan-perjuangan untuk mengajak kepada jalan kebaikan dan menegakkan kebenaran di dalam kehidupan ini. Boleh jadi Bapak Ibu sekalian, bahkan ada yang mengatakan seperti halnya menegakkan benang yang basah. Nah, sepatutnya kita tidak perlu mendengar hal-hal yang bisa mendemotivasi kita di dalam nilai-nilai perjuangan menegakkan kebenaran dan keadilan di dalam kehidupan ini. Sebagaimana kita bisa mendapati Bapak Ibu sekalian di dalam sebuah riwayatnya, ketika terjadi sebuah kebakaran besar, betapa terdapat seekor burung
dan kemudian dia membawa setetes air, dan kemudian dijatuhkannya di tempat kebakaran itu, dan betapa seekor burung ini mendapatkan hinaan. Apakah berpengaruh sesungguhnya atas setetes air yang dijatuhkannya tersebut untuk memadamkan api yang begitu besar? Namun apa yang dikatakan oleh burung, saya bukan berbicara padam atau tidak padamnya api itu, tetapi inilah merupakan jihadku di hadapan Allah Subhanahu wa taala, bahwa aku tidaklah berpangku tangan dan berdiam diri mendapati kemungkaran yang terdapat di dalam kehidupan ini. Dan bukankah Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah mengingatkan pula kepada kita semuanya akan apa yang telah dilakukan oleh Siti Hajar? Siti Hajar tidak tahu sebetulnya kapan ia akan mendapatkan air itu. Namun apa yang bisa dilakukannya sembari memasrahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan terus menyampaikan tasbih tahmidnya dan segala ucapan-ucapan terbaiknya kepada Allah Subhanallah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Itulah yang disampaikannya dari Bukit Safa ke Bukit Marwah itu. Boleh jadi orang mentertawakan sesungguhnya atas apa yang dilakukan oleh Siti Hajar ini. Bagaimana mungkin hanya berlari dari Bukit Safa ke Bukit Marwah akan mendapatkan air itu. Namun Allah pun kemudian menunjukkannya bahwa terdapat air itu kemudian di kaki Nabi Ismail sendiri. Maka dari itulah Ibu sekalian yang dirahmati Allah, apabila kita memiliki niat kebaikan dan ingin mentotal actionkannya di dalam kehidupan ini, jangan ragu bahwa Ibu sekalian, kalau seandainya ada orang memandang rendah, meremehkan, dan bahkan menghina sekalipun, jangan kaget Bapak Ibu sekalian, karena hal ini bukan hanya berlaku pada diri kita, namun telah berlaku sepanjang perjalanan kehidupan ini. Dan bahkan sejak Nabi Adam alaihissalam, hal ini pun telah berlaku ketika iblis memandang rendah kepada Nabi Adam alaihissalam itu. Jadi kalau saat di dalam kita menjalani kehidupan ini, yang penting kita memastikan innamal a'malu binniyat. Kalau saat kita yakin bahwa segala sesuatu yang ingin kita lakukan itu adalah tiada lain melainkan hanya semata-mata untuk kebaikan dan mengharapkan rahmat, barakah dan ridho Allah Subhanahu wa taala, jangan geming dalam kita melangkah. Walaupun tidak ada dukungan, walaupun boleh jadi ada hinaan di dalamnya, terus saja melangkah Bapak Ibu sekalian, dikarenakan hal ini sebagaimana yang telah dilakukan oleh Nabi Nuh. Nabi Nuh tidak mengharapkan pujian daripada kaum-kaumnya. Nabi Nuh tidak peduli walaupun orang mencercanya, karena Nabi Nuh semata-mata hanya melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, dan Nabi Nuh begitu yakinnya atas apa yang telah Allah sampaikan kepadanya. Maka pada akhirnya yang membedakan antara satu orang dengan orang lainnya bukanlah segala sesuatu yang melekat secara fisik, namun segala sesuatu yang melekat di dalam dada. Maka sesungguhnya pada akhirnya, sebagaimana Allah menyampaikan kepada kita semuanya, inna akramakum indallahi atqakum, bahwa kemuliaan di antara kita semuanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala tidak diukur dari berapa banyak kekayaan yang kita dimiliki, berapa tinggi jabatan yang kita miliki, berapa luas kekuasaan kita, berapa hebatnya komunitas kita, dan sebagainya, segala sesuatu yang notabene merupakan simbol-simbol duniawi itu. Dan mari bersama-sama kita mendapati dari apa yang disampaikan di dalam ayat ini, semoga kita terus berupaya meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bagaimana kita Bapak Ibu sekalian, semoga apa yang disampaikan di dalam ayat-ayat ini ketika Nabi Nuh mengatakan wa qalar kabu fiha bismillahi majreha wa mursaha, naiklah kamu ke dalamnya dengan nama Allah dalam berlayar dan dalam berlabuh. Maka sesungguhnya Bapak Ibu sekalian, pada hakikatnya kehidupan kita sekarang ini, kita sedang berlayar, tentunya berlayar menelusuri samudra kehidupan yang Allah hadirkan bagi kita semuanya. Dan sebagaimana halnya sering kita ucapkan Bapak Ibu sekalian ketika kita mengantarkan putra-putri ataupun sahabat-sahabat kita ketika mereka mengarungi pernikahan itu, selamat berlayar mengarungi bahtera kehidupan. Sesungguhnya Bapak Ibu sekalian, apa yang disajikan Allah adalah merupakan simbol-simbol semata, dan tidak bisa kita hanya ukur secara fisik semata. Boleh jadi kita tidak berada dalam kafal secara fisik sebagaimana yang kita bayangkan, tetapi sesungguhnya kita berada dalam pelayaran kehidupan kita. Maka mudah-mudahan kita berlabuh di tempat yang tepat,
dalam kondisi yang paling tepat, yaitu dalam keadaan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, berlabuh kita dalam pangkuan dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian kita bisa mendapati bahwa betapa pentingnya apa yang didapati dalam ayat ke-41 ini, maka kita bisa mendapati bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun menganjurkan pula ketika kita berada dalam perjalanan untuk mengawali perjalanan itu membaca doa yang terdapat di dalam ayat ini, yaitu dengan membaca Bismillahi majreha wa mursaha. Maka mudah-mudahan ketika kita mengawali sebuah pelayaran kita yang tiada lain kita melakukannya melainkan hanya mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, maka mudah-mudahan Allah pun melindungi kita lahir dan batin di dalam kehidupan ini. Shadaqallahul azim, maha benar dan maha agung Allah dengan segala firman-Nya. Nah, demikian Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, yang bersama-sama kita didapati di dalam ayat ini. Mudah-mudahan segala pesan yang terdapat di dalam ayat ini baik berupa kebaikan, mudah-mudahan kita dapat melakukannya, dan apabila Allah menyampaikan larangan-larangan, semoga kita pun dapat memperhatikan dan dapat pula kita mentaati dengan tidak melaksanakannya. Termasuk di dalam ayat ini, kalau saat kita perhatikan Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, dalam ayat ke-37 terdapat pesan di dalamnya, wala tukhatibni fil ladzina dzalamu, dan janganlah bicarakan lagi kepadaku tentang orang-orang yang sudah berbuat durhaka. Maka kita dapati dalam ayat ini terdapat perkataan tukhatibni. Maka Ibu sekalian, untuk mendapatkan hal ini, saya ingin membacakan pada bagian akhirnya, bahwa di dalam Al-Quran terdapat dua kata tukhatibni. Maka bersama-sama kita mendapati kata tukhatibni ini. Selain daripada ayat ke-37 terdapat pula di dalam surah ke-23, surah Al-Mu'minun ayat ke-27. Fa'auhayna ilaihi anisna'il fulka bi'ayunina wa wahyina fa'idha ja'a amruna wa farat tan-nur fasluk fiha min kullin zawjaini itsnaini wa ahlaka illa man sabaqa alaihil qawla minhum wa la tuhatibni fil ladzina zalamu innahum mughraqun. Lalu kami wahyukan kepadanya, buatlah kapal di bawah pengawasan dan petunjuk kami. Maka apabila perintah kami datang dan dapur atau tanur telah memancarkan air, maka masukkanlah ke dalam kapal itu sepasang-sepasang dari setiap jenis, juga keluargamu, kecuali orang yang lebih dahulu ditetapkan akan ditimpa siksaan di antara mereka. Dan janganlah engkau bicarakan denganku tentang orang-orang yang zalim, sesungguhnya mereka itu akan ditenggelamkan. Dan kemudian wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahilun qalu salama. Adapun hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih itu adalah orang-orang yang berjalan di bumi dengan rendah hati, dan apabila orang-orang bodoh menyapa mereka dengan kata-kata yang menghina, mereka mengucapkan salam. Sehingga atas apa yang kita dapati Bapak Ibu sekalian dengan kata dasar khotobah yang kita dapat di dalam kata tukhatibni pada ayat ke-37 pada surah Hud ini, ataupun yang terdapat pada surah Al-Mu'minun dalam ayat ke-27, maka kita tidak perlu berlama-lama ketika kita menyampaikan pesan-pesan kebaikan. Maka ketika terdapat penolakan ataupun argumentasi di dalamnya, maka lebih baik kita menghindar. Tidak perlu kita meneruskan perdebatan-perdebatan yang boleh jadi akan membuat segala sesuatu yang telah kita sampaikan menjadi tidak efektif lagi. Nah, demikian Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, Shadaqallahul azim, maha benar dan maha agung Allah dengan segala firman-Nya. Mudah-mudahan melalui setiap huruf, setiap kata dan ayat yang kita baca di pagi hari ini terus menjadi cara kita beristighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala dosa dan kesalahan yang telah kita lakukan pada hari kemarin ataupun hari-hari sebelumnya. Seraya pula kita berharap dan berdoa kepada Allah, mudah-mudahan melalui setiap huruf, setiap kata dan ayat yang kita baca di pagi hari ini, Allah Subhanahu wa taala membukakan pintu rahmat, barokah, dan hidayahnya untuk kita semuanya.